Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Faiza Purnama dengan NIM C24190095 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan MSP IPB. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengantar praktikum laboratorium biologi populasi. Nah, penasaran kan apa aja yang akan kita bahas kali ini? Yuk, check it out. Nah, kita udah masuk nih ke materinya. Nah, kita di sini akan membahas tentang alat dan bahan di laboratorium. Nah, kita kenal-kenalan dulu nih sama alat-alatnya. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah, mantep lah. Nah, jadi sebelum kita mengenal alatnya, kita harus tahu dulu prosedur operasional baku lab biologi molekuler. Nah, untuk menggunakan laboratorium biologi molekuler, apa saja sih yang harus kita bawa gitu? Nah, kita harus membawa surat keterangan lab dan mengisi formulir lab serta menyelesaikan administrasi. Kemudian, jam kerja lab biologi molekuler adalah jam 8.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Kemudian, kegiatan di dalam lab itu harus mengikuti SOP yang ada, seperti memakai jas lab dan alas kaki yang menutupi, yang tertutup. Kemudian setelah selesai, selalu bersihkan alat-alat di laboratorium tersebut dan membuang limbah hasil penelitian secara benar. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Nah, setelah mengetahui prosedur operasional pada lab biologi molekuler, maka kita akan kenalan sama alat-alat di laboratorium tersebut. Alat yang pertama adalah mikropipet. Mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kemudian ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini berfungsi untuk mengukur bobot sampel. Kemudian ada lagi alatnya bernama vortex. Vortex ini berfungsi untuk melakukan homogenisasi terhadap larutan yang akan diamati. Kemudian ada mini inkubator. Mini inkubator ini digunakan untuk menjaga suhu dalam inkubator. Kemudian ada hot plate. Hot plate berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan medan magnetik. Kemudian ada electroforce. Nah, electroforce ini berfungsi untuk memisahkan komponen berdasarkan migrasi dalam medan listrik. Kemudian ada UV fluorescent table atau UV transluminator. Nah, si UV transluminator ini berfungsi dalam visualisasi DNA dan RNA gel agarosa. Nah, penasaran kan gel agarosa itu apa? Nah, kita simak aja dulu ini, nanti akan kita bahas di akhir. Kemudian ada lagi nama alatnya itu PCR. PCR itu digunakan untuk amplifikasi gen. Kemudian ada microcentrifuge yang digunakan untuk mengendapkan dan memisahkan larutan berbeda. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui itu alat-alat di laboratorium apa aja. Nah, selain alat-alat tersebut, ada juga namanya itu alat kecil. Nah, alat kecil ini biasanya itu mensupport si alat besar itu untuk melakukan pengamatan yang berbeda gitu. Nah, alat kecil itu meliputi seperti tip mikropipet. Tip mikropipet digunakan untuk mengambil atau mengeluarkan sampel dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada box mikrotip. Seperti pada namanya, box mikrotip itu adalah wadah tip mikropipet. Kemudian ada microvessel, yaitu untuk menghaluskan sampel.
Kemudian ada spatula dan gelas piala. Wait a minute. Woi, bukan yang itu, woi. Nah, yang itu, spatula dan gelas piala. Kemudian ada GD column. GD column ini digunakan saat penggunaan microcentrifuge. Dia itu digunakan untuk memisahkan larutan supranatan dan natan. Mengapa demikian? Karena kita akan mengambil DNA, dan DNA itu biasanya berada di larutan supranatan. Kemudian ada dry ice dan box ice. Kedua alat ini digunakan untuk pendinginan sampel saat kita berada di lapang. Kemudian ada cetakan gel. Cetakan gel itu berfungsi sebagai visualisasi mesin UV. Kemudian ada tie. Woi, tie-nya bukan yang itu. Sorry bang. Gimana sih? Salah buka folder. Nah, yang itu. Nah, tie ini merupakan kependekan dari tris asetat eta. Ini buat apa sih sebenarnya si tie ini? Nah, si tie ini merupakan penyangga sampel untuk di elektroforesis. Kemudian ada loading dye. Loading dye itu berfungsi untuk menambah densitas untuk memudahkan penyimpanan DNA ke dalam sumur. Nah, kemudian ada DNA leader. DNA leader itu digunakan untuk elektroforesis. Setelah itu ada DDH20. DDH20 digunakan untuk mengencerkan primer. Nah, primer ini merupakan untuk membataskan fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Kemudian ada DNA atau RNA shield. Nah, DNA dan RNA shield ini berfungsi untuk mengabaikan sampel saat metabarcoding. Kemudian ada TAC PCR. TAC PCR ini digunakan untuk membuat isolasi gen 8. Kemudian ada fluorescent yang digunakan untuk mengubah sinar UV. Kemudian ada GBT buffer yang digunakan untuk membantu penghancuran jaringan dan sel. Kemudian ada lagi PROTCA. PROTCA itu digunakan untuk merusak protein dengan mengikat lipid. Kemudian ada etanol absolut. Nah, etanol absolut ini digunakan untuk sterilisasi. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh, apa sih gel agarose itu? Apakah itu agar-agar kah? Atau apa gitu? Kita kan nggak tahu tuh. Nah, gel agarose itu adalah gel untuk menganalisis elektroforesis. Nah, untaian DNA dari gel agarosa ini, kalau misalkan jelas itu menggambarkan hasil analisis yang bagus. Kalau misalkan kita mendapat gel agarosa itu si DNA-nya pudar, maka kita harus mengulang prosedur dari proses isolasi. Sekian penjelasan materi tentang pengantar praktikum laboratorium. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.